Halo semua, perkenalkan nama saya Christian Ferdinand Manurung. Saya dari kelompok 2, kelas 2PA01. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uji beda di mata kuliah statistika lanjut. Baik, perkenalkan anggota kelompok saya ada saya sendiri, Christian Ferdinand Manurung, Sofia Nuraini, dan juga Tias Wahyu Widiani. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan analisis uji beda atau t-test di SPSS, ada beberapa aturan yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Itu yang pertama itu data wajib berdistribusi normal, yang kedua skala datanya harus kuantitatif berupa interval atau rasio, yang ketiga untuk independent t-test, kelompok yang dibandingkan harus benar-benar bebas atau tidak berhubungan, dan yang keempat untuk paired t-test, datanya harus berpasangan. Artinya diambil dari orang yang sama tapi dalam dua waktu dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya kita mulai dengan independent sample t-test. Oke baik, sekarang kita bahas jenis uji beda yang pertama yaitu independent sample t-test. Sederhananya, uji ini itu dipakai saat kita ingin membandingkan rata-rata dari dua kelompok orang yang berbeda. Kalau kita lihat dari kasus ini itu akan apakah teknik relaksasi bisa menurunkan tingkat kecemasan mahasiswa. Di sini kita punya dua kelompok mahasiswa yang berbeda. Yang pertama itu kelompok A berisi 15 orang yang diajarkan teknik relaksasi. Dan yang kedua kelompok B berisi 15 orang yang tidak diajarkan apa-apa tanpa relaksasi. Skor kecemasannya ini diukur dari rentang 0 sampai 100. Semakin tinggi skornya, artinya mahasiswa tersebut semakin cemas. Baik, selanjutnya kita masuk ke hipotesis. Untuk menjawab rasa penasaran penelitian kita itu, kita buat ada dua dugaan sementara atau hipotesis. Yang pertama, H0, yaitu tidak ada perbedaan tingkat kecemasan antara kelompok relaksasi dan tanpa relaksasi. Yang kedua itu H1, ada perbedaan tingkat kecemasan antara kedua kelompok tersebut. Nah, lalu gimana sih cara kita tahu hipotesis mana yang benar? Baik, di sini kita udah punya patokannya di statistik yaitu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka H0 itu kita tolak. Artinya, terbukti ada perbedaan nyata. Dan jika nilai signifikannya lebih dari sama dengan 0,05, maka H0 kita terima. Itu artinya nggak ada perbedaan yang baik. Sekarang kita beralih ke cara menghitungnya dengan menggunakan SPSS. Itu variabel yang kita gunakan ada dua, yaitu kelompok dan skor. Variabel ini semakin tinggi nilai skornya menunjukkan tingkat kecemasan yang semakin tinggi. Caranya yaitu kita masukkan dulu data yang kita punya tadi ke data view. Lalu kita menekan opsi analyze, lalu compare means, lalu independent sample t-test. Baik, yang selanjutnya itu ketika kita sudah memencet OK tadi, tabel independent sample t-test ini akan keluar, yang dimana variabel yang sebelumnya ada di kiri kita pindahkan ke kanan untuk mentesnya. Lalu kita pencet continue. Oke, setelah kita menekan OK, opsi OK tadi, di sini kita akan ditampilkan dua tabel yaitu grup statistik dan independent sample t-test. Nah, berdasarkan tabel yang tertera, rata-rata atau mean kecemasan kelompok 1 itu yang relaksasi adalah 59,73. Sedangkan kelompok 2 tanpa relaksasi rata-rata jauh lebih tinggi yaitu 70,80. Secara yang kita lihat ini, kelompok yang relaksasi itu terlihat lebih tenang dan tidak cemas. Oke teman-teman, sebelum membaca t-test, kita cek dulu homogenitas variansnya lewat Levens test. Di situ nilainya itu signifikan sama dengan 0,334. Nah, karena 0,334 ini lebih besar dari 0,05, berarti varians data kita itu homogen atau sama. Jadi kita gunakan baris pertama yaitu equal variance assume. Pada baris tersebut itu kita peroleh nilai signifikan sebesar 0,0000. Karena nilai 0 ini jauh lebih kecil dari standar kita yaitu 0,05, maka keputusannya adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan kesimpulan teknik relaksasi ini secara signifikan terbukti sukses menurunkan tingkat kecemasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang paired sample t-test. Baik, berbeda dengan yang pertama, ujian itu kita gunakan untuk membandingkan orang yang sama dalam dua kondisi atau waktu yang berbeda.
sebelum versus sesudah perlakuan. Dari kasus yang sudah ada ini, kan seorang psikolog ingin tahu apakah layanan konseling bisa meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Subjeknya ada 10 mahasiswa. Kita ukur kepercayaan diri mereka sebelum konseling atau pretest dan setelah konseling selesai dilakukan atau post-test. Dengan hipotesisnya, H0 sama dengan tidak ada perbedaan kepercayaan diri sebelum dan sesudah konseling. Sedangkan yang H1 itu ada perbedaan kepercayaan diri sebelum dan sesudah konseling. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan. Nah, aturan masih sama ya teman-teman, kita tetap mencari nilai signifikan atau 2 tail kurang dari 0,05 sebagai tanda adanya perbedaan signifikan. Nah, dari data pretest dan post-test ke 10 mahasiswa tersebut, kita input berdampingan di SPSS. Lalu kita jalankan uji paired sample t-test melalui menu compare. Nah, kita masuk ke cara dalam penggunaan SPSS, teman. Nah, yang pertama itu kita kan memasukkan variabelnya dulu, yaitu pretest dan post-test. Ketika sudah selesai memasuki dari variabel, kita masuk ke data view dan memasukkan semua data yang kita punya dari angka-angka pretest dan post-test tadi. Nah, di bagian variabel view ini pastikan tipe kita itu numerik ya teman-teman, dan measure-nya itu scale. Nah, untuk langkah-langkahnya itu seperti ini, yaitu kita klik analyze, compare means paired sample t-test, lalu masukkan pasangan variabel pretest dan post-test, lalu klik seperti ini contohnya. Setelah kita memasukkan semua variabel kita ke dalam dan datanya, kita pencet analyze, compare means, lalu paired sample. Setelah itu, jendela paired sample t-test itu akan muncul. Di sini itu kita akan memasukkan variabelnya itu ke kanan. Baik, kita udah sampai di bagian output. Mari kita baca. Pada tabel ini kita bisa lihat kan rata-rata skor kepercayaan diri mahasiswa sebelum konseling atau pretest adalah 61,40. Nah, setelah mereka mendapatkan konseling atau post-test, mereka rata-ratanya itu melonjak naik menjadi 70,90. Untuk membuktikan apakah kenaikan ini signifikan, kita lihat di tabel paired sample testnya di bawah. Di situ kan tertulis nilai signifikan atau 2 tail sebesar 0,000. Karena ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Nah, baik teman-teman, kita udah sampai di kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu kan tadi 0,000 kurang dari 0,05. Jadi H0 ditolak, H1 diterima. Yang dapat kita simpulkan yaitu adalah konseling terbukti sangat efektif dan berhasil meningkatkan kepercayaan diri dari mahasiswa. Baik, selesai sudah presentasi dari saya mengenai uji beda ini. Saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman. See you.